Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk ibadah keluarga di rumah-rumah. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu yang saat ini beribadah keluarga di rumah-rumah. Tuhan, kami akan mendengarkan dan membaca firman-Mu. Terangilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu memahami firman-Mu yang disampaikan melalui hamba-Mu ini. Amin. Pembacaan firman Tuhan dalam ibadah keluarga di rumah-rumah dari kitab 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 13 yang berbunyi demikian. Tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan. Yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya
tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema kita dalam ibadah keluarga di rumah-rumah, berhikmat di tengah keanekaragaman. Perbedaan merupakan kenyataan yang tak dapat dipungkiri. Di kiri kanan kita ada berkulit sawo matang, gelap, dan terang. Ada yang berbadan pendek, tinggi. Ada yang berambut lurus, ada yang keriting. Ada yang hobinya olahraga, ada suka tidur. Ada yang pekerja keras, ada yang santai. Ada yang makan daging, ada yang tidak sama sekali. Ada yang beretnis Jawa, ada Bali, Timor, Batak, Manado, Papua, Ambon, Dayak. Ada Kristiani, ada Hindu, Buddha, dan Muslim. Dalam hal makan, sapi merupakan hewan yang suci sehingga tidak boleh dimakan. Tetapi bagi kaum Muslim, sapi dapat menjadi korban persembahan yang enak dimakan. Bagi orang Kristen, daging babi dan daging anjing bisa dikonsumsi. Tetapi bagi kaum Muslim, kedua jenis daging tersebut haram untuk dimakan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Korintus menghadapi persoalan yang mirip. Di tengah-tengah kota metropolitan itu terdapat banyak kepercayaan dan agama. Ada penyembahan berhala kepada dewa-dewa Yunani, dan dalam prakteknya ada hewan dipersembahkan pada para dewa. Jemaat pun diundang untuk hadir dalam upacara-upacara keagamaan orang-orang Yunani. Daging persembahan kepada berhala juga kadang-kadang dijual di pasar. Pertanyaannya, bagaimana sikap yang tepat terhadap daging yang merupakan persembahan kepada dewa-dewi itu? Apakah jemaat Kristen boleh makan daging seperti ini? Nampaknya di Korintus ada sebagian jemaat yang lunak dan terbuka terhadap daging korban persembahan berhala. Berdasarkan pengetahuannya, mereka merasa diri bebas untuk makan. Mereka menganggap dewa-dewi itu tidak ada, sehingga mereka menganggap tidak soal untuk makan daging seperti itu. Paulus juga yakin bahwa hanya ada satu Allah, yaitu Yesus Kristus, penyelamat umat manusia. Saya akan baca ulang ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Artinya, dewa-dewi itu tidak punya kuasa untuk mempengaruhi hidup kita. Daging persembahan berhala yang dimakan itu tidak punya dampak apa-apa, karena hanya ada satu Allah yang maha kuasa, yaitu Yesus Kristus. Namun ada jemaat yakin bahwa ada dewa-dewi. Mereka ini menganggap daging yang dipersembahkan kepada dewa-dewi itu sudah bagian dari berhala. Oleh karena itu tidak pantas untuk
makan daging yang seperti ini. Dalam konteks inilah Paulus mengajari jemaat untuk tidak boleh sewena-wena menggunakan kebebasannya sehingga menjadi batu sandungan bagi sesamanya. Menurut Paulus, mereka yang merasa diri kuat, yakni mereka yang tidak percaya akan dewa-dewi sehingga mereka bebas makan daging apa saja, harus mempertimbangkan mereka yang masih lemah imannya, yaitu mereka yang menolak makan daging persembahan kepada berhala. Sebab kalau mereka bebas makan daging persembahan berhala, maka itu bisa mempengaruhi mereka yang tidak makan. Mereka yang tidak makan karena menganggap itu bagian dari berhala-berhala. Lama-lama merasa bahwa menyembah berhala tidak soal. Oleh karena itu mereka yang punya pengetahuan bahwa tidak ada dewa-dewi mesti punya kasih. Memang mereka betul bahwa tidak ada dewa-dewi. Namun masih ada jemaat yang percaya akan dewa-dewi. Oleh karena itu mereka yang kuat imannya itu mesti mengasihi mereka yang masih yakin adanya dewa-dewi. Mereka harus membatasi diri untuk makan daging persembahan berhala. Karena kalau mereka tetap makan, mereka sudah menjadi batu sandungan bagi jemaat yang masih lemah imannya. Karena toh makanan yang tidak menyelamatkan, ayat 8 mengatakan makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Oleh karena itu dalam Paulus menegaskan agar jemaat harus saling menghormati. Tidak boleh kebebasannya digunakan tanpa memperhitungkan jemaat yang lemah imannya. Justru mereka yang kuat harus menolong mereka yang lemah. Tema hari ini, berhikmat di tengah keanekaragaman. Artinya kita diajak untuk bijak-bijaklah di tengah-tengah kehidupan yang majemuk. Di sekitar kita ada berbagai macam orang dengan karakter, selera, hobi, pilihan, agama, suku, dan lain sebagainya. Maka kita tidak boleh menggunakan kebebasan kita untuk mengganggu mereka, untuk menjatuhkan mereka. Seperti kata Yesus, kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik artinya pandai, cerdas, bijaksana. Dan tulus artinya apa adanya, lurus murni. Bergaul dengan sesama yang berbeda tidak harus membuat kita harus mengkompromikan iman kita. Kita tetap menjaga identitas kita. Namun kita juga mesti menjaga perasaan mereka. Di bulan puasa misalnya ketika saudara-saudara kita yang muslim sedang berpuasa, kita tidak boleh pamer makan di tempat-tempat umum. Ketika hari nyepi, kita pun tak perlu leluasa untuk pergi kemana-mana. Kita mesti menghargai perbedaan. Kita juga harus belajar untuk hidup dalam perbedaan dan saling menerima. Kita tidak perlu memaksa semua orang sama seperti kita. Karena pada dasarnya kita berbeda. Kalau tetangga kita sedang beribadah, kita ikut menjaga ketenangan. Kalau tetangga kita makan makanan tertentu, kita tidak perlu menghina mereka. Terimalah perbedaan dan hiduplah dengan bijaksana di tengah perbedaan. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita mensyukuri pernyataan Allah atas Pelkat Gerakan Pemuda GPB yang ke-70. Tuhan telah menyertai pelayanan Gerakan Pemuda sudah 70 tahun. Namun pertanyaannya, sudah sejauh mana para pemuda-pemudi
bagi gereja dan masyarakat. Firman Tuhan hari ini mengingatkan agar senantiasa berhikmat. Orang-orang muda tidak hanya sibuk mengurus kepentingan diri, melainkan harus membantu pelayanan gereja, karena pemuda adalah tulang punggung gereja. Jadilah pemuda yang berhikmat, agar masa depanmu diberkati Tuhan. Amin.